Selamat pagi anak-anak semua. Kembali ke materi pelajaran baru, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan iman yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita buka buku paket kita halaman 68. Nah, kita amati gambar berikut. Di dalam gambar tersebut, mereka itu adalah polisi lalu lintas. Mereka bertugas untuk mengamankan jalan sebab akan ada seorang pejabat yang melewati jalan raya tersebut. Nah, mengapa mereka melakukan tugas mereka itu? Mereka ingin mempersiapkan jalan untuk pejabat tersebut dan juga agar jalan raya tidak macet dengan kendaraan yang sedang lalu lalang. Dan dari gambar tersebut kita dapat mengambil kesimpulan kita sebagai manusia juga harus mempersiapkan diri saat Yesus datang kembali ke dunia. Nah, akan ada satu tokoh kitab suci dalam perjanjian baru yang menjadi perintis jalan kedatangan Yesus Kristus. Siapakah tokoh tersebut? Mari kita saksikan kisah tentang Santo Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju,
Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Setelah mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis tadi, kita mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dan santo. Dan juga Yohanes Pembaptis merupakan anak dari Imam Zakaria dan Elisabet, saudara dari Maria ibu Yesus. Dan Yohanes diberi gelar pembaptis karena mempersiapkan kedatangan Yesus dengan cara membaptis orang-orang banyak. Yohanes Pembaptis juga membawa pesan pertobatan, yaitu bahwa semua orang harus meninggalkan perbuatannya yang buruk dan mulai berbuat baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda pertobatan sejati yang seharusnya kita lakukan. Tobat yang seharusnya adalah: pertama, menyadari kesalahan kita, lalu meminta maaf kepada orang yang sudah kita lukai, dan kita tidak boleh mengulangi dosa atau kesalahan yang sudah kita buat, serta kita harus berbuat kasih kepada semua orang, siapapun dan dimanapun kita berada. Lebih dari itu, kita juga harus diutus untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis, yaitu mengajak teman-teman atau orang lain mengakui kesalahan dan mulai berbuat baik. Seperti halnya Yohanes Pembaptis, dengan melakukan semua itu, kita sudah ikut mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita teladani dari Yohanes Pembaptis, yaitu yang pertama adalah hidup sederhana. Hidup sederhana itu tampak dari pakaian Yohanes Pembaptis dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit unta, serta makanan dari Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Nah, kedua, Yohanes berani mewartakan kebenaran. Kita sebagai anak Allah juga harus memiliki sikap keberanian untuk mewartakan kebenaran. Ketiga, menyiapkan diri dan orang lain untuk kedatangan Tuhan. Dan yang keempat, kita juga perlu melakukan pertobatan sejati. Pertobatan di mana kita betul-betul menyesali segala dosa kita dan kita mau kembali kepada Allah. Nah, ada tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu membuat slogan berisi ajakan agar orang berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Misalnya, anak Tuhan tidak boleh nakal, atau jahat no, baik yes, atau jadilah manusia yang berguna, banggakan orang tua. Kamu harus membuat slogan ciptaan kamu sendiri dan dihias di kertas cover. Demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjut di mana Yesus akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke GC masing-masing. Terima kasih Bu ucapkan. Selamat pagi. Salam Francis Bene.